Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video ini aku mau bahas tentang segi 4 tali busur, tentang pembuktiannya ya, bagaimana rumus ini bisa berlaku. A dikali D bisa sama dengan B dikali C. Jadi panjang dari sini ke sini, jika dikali dengan panjang dari sini ke sini akan sama hasilnya dengan panjang dari sini ke sini dikali dengan panjang dari sini ke sini. Nah, di video ini aku akan buktikan bagaimana pembuktiannya. Nanti di akhir video, kalau kalian rasa video ini bermanfaat untuk kalian belajar, kalian boleh tinggalkan jejak di video ini ya. Boleh like, boleh komen, dan juga boleh subscribe sebagai dukungan untuk channel Med TV. Dan sebagai dukungan juga untuk anak-anak bangsa belajar di channel Med TV. Oke, langsung saja aku bahas pembuktiannya. Untuk mengerti pembuktian ini, sebelumnya ada dua materi yang harus kita pahami. Yang pertama, sudut keliling. Ya, jadi dalam lingkaran yang namanya sudut keliling seperti ini. Ini ada sebuah lingkaran. Ya, ini kurang bulat ya. Kalau ada sudut yang menyentuh keliling lingkaran di sini, ini disebut sudut keliling. Ya, ini disebut sudut keliling. Nah, dalam prinsip sudut keliling, kalau menghadap busur yang panjangnya sama, maka dia besarnya sama. Contoh seperti ini. Kalau misalkan ada sudut yang lain yang menghadap seperti ini menghadap busur yang sama dengan yang ini. Sudut ini dengan sudut ini menghadap busur yang sama, maka panjang sudut ini dengan panjang besar sudut ini dengan besar sudut ini sama ya, asalkan panjang busurnya sama. Contoh lagi, kalau misalkan dia satu ke sini, tapi satunya lagi ke sini misalkan. Nah, satunya lagi ke sini. Apakah besar sudut ini sama ini bisa sama? Bisa, asalkan panjang busur ini dan panjang busur ini sama besarnya ya. Panjang busur ini dengan panjang busur ini sama, maka sudut ini dengan sudut ini sama. Nah, itu prinsip sudut keliling. Kemudian yang kedua, untuk menyelesaikan soal pembuktian ini, yang kedua yang kita harus pahami segitiga sebangun. Segitiga sebangun ini, sebuah segitiga dikatakan sebangun kalau misalkan aku buat sebuah segitiga seperti ini, terus satunya lagi lebih besar seperti ini. Segitiga ini dikatakan sebangun apabila semua sudutnya sama. Ini dengan ini sama 90 derajat. Terus sudut yang ini dengan ini besarnya sama. Terus kemudian kalau dua sudut sama, otomatis sudut yang ketiga juga pasti sama ya. Kalau sudut ini dengan ini sama, maka kalau ketiga sudutnya sama, maka dua segitiga ini dikatakan sebangun. Jika dua segitiga ini sebangun, maka perbandingan sisi yang bersesuaian akan sebanding. Misalkan depan sudut titik ini, misalkan A, ini B. Terus depan sudut yang ini C misalkan. Depan sudut yang ini P. Terus depan sudut siku-siku misalkan Q. Depan sudut siku-siku R. Maka perbandingan sisinya sama. Depan sudut yang titik ini A. Ini yang di atas kita yang kecil ya, segitiga kecil. Terus ini B akan sama dengan sisi yang bersesuaian, yang kecilnya depan sudut ini C, terus depan sudut yang sama itu P, terus kemudian depan sudut siku-sikunya ini yang kecil si Q, dan yang besar si R. Nah, ini akan sebanding kalau segitiga ini sebangun, seperti itu ya. Ingat yang dibandingin depan sudut yang sama ya. Depan sudut ini A, depan sudut ini B.
Terus depan sudut ini C, depan sudut ini P, depan sudut siku-siku Q, depan sudut siku-siku R gitu. Yang atas segitiga yang kecil, yang bawah segitiga yang besar. Boleh gak ketukar? Yang atas segitiga yang besar, yang bawah segitiga yang kecil. Boleh aja ya. Asal jangan ketukarnya ini segitiga yang atas, yang kecil. Terus yang di sini segitiga yang besar. Di sini segitiga yang kecil. Nggak boleh seperti itu ya. Rapi. Yang atasnya yang segitiga yang kecil, yang bawah segitiga yang besar. Atau dibalik. Yang atas segitiga yang besar, yang bawah segitiga yang kecil. Nah, ini tentang kesebangunan. Kalau kita sudah memahami dua konsep ini, maka pembuktian ini menjadi lebih mudah. Ini aku bisa tarik garis ke sini, dan ini aku tarik garis ke sini, bikin sebuah segi 4 ya. Tarik garis ke sini, aku tarik garis ke sini. Maka kalau kita lihat besar sudut ini, ya, besar sudut ini dengan besar sudut ini sama. Kenapa? Karena menghadap busur yang sama, busur ini. Ya, menghadap busur yang sama, yaitu busur ini. Kemudian yang berikutnya, depan sudut ini dengan sudut ini, sudut yang ini dengan sudut yang ini sama. Kenapa? Karena menghadap busur yang sama, menghadap busur ini. Ya, kalau kita lihat ini, kita tarik garis nih, ini menghadap busur yang sama. Terus kemudian sudut yang ini dengan sudut yang ini sama karena bertolak belakang. Jadi kalau ketiga sudut sudah sama, maka kalau aku pisahkan nih segitiga yang ini, ya, segitiga yang ini panjangnya A, ini panjangnya C, ini disimbolin seperti ini. Segitiga yang ini aku pindahin ke sini ya. Ini akan sebangun dengan segitiga yang ini. Sebangun dengan segitiga yang ini karena semua sudutnya sama. Ini B, ini D. Karena ini sebangun, maka kita bisa bandingkan depan sudut yang sama. Depan sudut yang ini C, depan sudut yang ini D. Sama dengan depan sudut yang ini A, depan sudut yang ini B. Seperti ini ya. Kalau kita mau ubah ke dalam bentuk perkalian, maka kita kali silang aja. Ini kali ini, B kali C sama dengan A kali D, seperti itu. Nah, inilah pembuktiannya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.